UPM 20140117. Nah, tujuan saya di sini untuk membuat video dengan judul Prinsip Penilaian Pembelajaran PKN. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara saksama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengembalian keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan atau winata putra. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ada 3 hal yang saling berkaitan dengan hal penilaian, yaitu yang pertama penilaian, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga yaitu tes. Secara prinsip, penilaian pembelajaran PKN tidak berada dalam penilaian dalam mata pelajaran lainnya. Hanya yang berbeda yaitu tekanannya, di mana penilaian dalam mata pelajaran PKN lebih menekankan pada aspek afektif. Pengertian penilaian. Penilaian adalah menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan menurut Lossy, penilaian adalah keputusan tentang nilai. Alat penilaian dalam PKN. Yang pertama yaitu tes tertulis. Penilaian bentuk tertulis dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks. Dalam ujian tertulis dapat digunakan soal-soal berbentuk esai, objektif, atau gabungan di antara keduanya. Terdiri atas uraian, di atas, dan bebas. Tes uraian bebas dapat digunakan untuk menilai hasil belajar yang bersifat kompleks yang berupa kemampuan-kemampuan menghasilkan, menyusun, dan menyatakan ide-ide pokok, memadukan hasil belajar dari berbagai bidang studi, dan merekayasa bentuk-bentuk orisinal seperti mendesain sebuah eksperimen suatu ide. Tes tertulis lainnya adalah berupa tes tertulis objektif yang terdiri atas pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Yang kedua yaitu tes perbuatan atau yang disebut performance test. Tes perbuatan adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara afektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa atau keterampilan. Alat yang dipergunakan adalah lembar pengamatan. Tes perbuatan dapat dipergunakan untuk menilai perilaku seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga yaitu tes lisan. Penilaian berbentuk lisan dipergunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Yang keempat yaitu penilaian non-tes. Beberapa teknik non-tes dipergunakan oleh guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif dan adil. Yang pertama yaitu observasi. Teknik ini baik untuk menilai hasil belajar aspek psikomotor. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Teknik ini dipergunakan untuk menilai hal-hal yang bersifat umum di kalangan peserta didik. Yang ketiga yaitu wawancara. Pertanyaan dijawab langsung oleh peserta didik yang bersangkutan sehingga terjadi hubungan timbal balik pada pewawancara. Yang keempat yaitu daftar cek. Daftar cek lebih menunjukkan sebagai alat
daripada sebagai teknik penilaian, juga dapat dipergunakan dalam observasi, wawancara, maupun dalam angket. Yang kelima yaitu skala pilihan. Skala pilihan dipergunakan untuk observasi, wawancara, angket juga untuk mengukur sikap, kebiasaan, ataupun minat. Yang keenam yaitu studi kasus. Studi kasus kadang-kadang diperlukan untuk mempelajari peserta didik yang bertingkah laku ekstrim. Dan yang ketujuh yaitu portofolio. Pendekatan penilaian portofolio adalah suatu tujuan penilaian yang mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mengonstruksi dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas karya dengan mengoleksi atau mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dikonstruksi oleh siswa sehingga hasil konstruksi tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Pengembangan penilaian alat penilaian kelas dalam PKN. Langkah-langkah dalam penilaian kelas dalam PKN yaitu: yang pertama, menyusun kisi-kisi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Dan yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, merakit soal. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Yang kedelapan, menganalisis hasil tes. Model penilaian daftar anekdot, model penilaian daftar cocok, model penilaian wawancara, model penilaian daftar baik buruk, model penilaian daftar tingkat urusan, dan penggunaan alat nilai PKN berbasis portofolio. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.